Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari Kampus Timik di Penegara Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang arsitektur komunikasi seluler dan pengertian dari arsitektur komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai medium transmisi. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografi yang cukup luas dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang cukup tinggi dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon tetap atau PSTN atau Public Switch Telephone Network. Barangkali lebih dikenal dengan istilah telepon rumah. Untuk menambah kapasitas jangkauan dibatasi dengan adanya pembagian area menjadi sel-sel. Dengan adanya sel ini, kanal radio dapat dipergunakan sebagai istilah reus atau base station pada jarak yang berjauhan. Ketika pengguna jas seluler berpindah dari satu sel ke sel yang lain, panggilan dijaga agar tidak tererupsi dengan menggunakan salah satu teknik switch, yaitu ad-hoc. Berikut ini ada gambaran umum sistem komunikasi seluler ya. Berikut ini adalah gambar umum sistem komunikasi seluler. Jadi ini dia gambaran dari arsitektur komunikasi seluler ya. Yang itu ada pertama ada PSTN. PSTN tersusun dari Local Network, Extended Network, dan Lookout Network. PSTN menginterkoneksikan antara telepon dengan peralatan komunikasi lain. Yang selanjutnya ada MTSO or MSC, yaitu Mobile Switch Center atau Mobile Telephone Switch Off-Peak. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem seluler analog, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Suatu MSC dapat menangani 100.000 pelanggan selama ada 5.000 pelanggan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya beralih ke slide selanjutnya, yaitu poin yang ketiga ya, ada base station, sering disebut juga sebagai base transceiver station atau BTS. Pada sistem GSM cell site pada base station terdapat beberapa pemancar, seringkali disebut sebagai transmitter atau TX, dan penerima receiver atau RX. TX dan RX akan menangani komunikasi full duplex secara serentak. Biasanya TX dan RX dikombinasikan menjadi transceiver atau TRX yang diletakkan di dalam sebuah radio base station. Base station biasa juga mempunyai menara untuk membantu proses pemancaran atau penerimaan sinyal pada antena. Dan poin yang keempat itu ada mobile station atau MS. MS merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pelanggan jasa komunikasi seluler untuk memperoleh layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS atau transceiver yaitu antena, rangkaian pengontrol, dan sebagainya. Selain itu, MS juga dilengkapi dengan kartu Subscribe Identity Modulus atau SIM yang diberisi nomor identitas pelanggan. Untuk apabila kan kita ingin menghubungi nomor telepon itu, maka kita harus memiliki nomor identitas pelanggan. MS biasa dikenal sebagai handphone alias HP dalam keseharian. Selanjutnya kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu slide selanjutnya ada penjelasan tentang sel dalam sistem komunikasi seluler. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, suatu daerah geografis dibagi menjadi area-area kecil yang disebut dengan sel. Oleh karena itu, sistem komunikasi ini disebut sistem komunikasi seluler. Pada awalnya, sebuah base station melayani daerah sel yang cukup luas. Luasnya daerah cakupan ini dipengaruhi oleh tingginya menara, sifat antena yang dipengaruhi, dan batas daya dapat diterima oleh MS. Meskipun desainnya sederhana dan biaya awal murah, sistem konvensional ini memiliki berbagai kelemahan. Setiap apapun itu memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kelemahan dari sistem komunikasi seluler. Jadi sistem konvensional ini memiliki berbagai kelemahan. Kelemahannya itu seperti kapasitas kanal kecil, interferensi channelnya,
terus daya pancar tidak efisien atau itu boros. Mobile Station MS yang pindah sel harus memulai panggilan baru. Yang dimaksud yang mana itu apabila kita melakukan panggilan itu terus kita berpindah tempat, maka kita akan melakukan panggilan baru ya. Selanjutnya pada slide selanjutnya yaitu untuk mengatasi berbagai kelemahan ini, sistem seluler menggunakan base station dengan ketinggian yang rendah, daya pancar yang lebih rendah, dan jangkauan terbatas. Dengan kata lain, sel yang tadinya berukuran cukup besar menjadi lebih kecil. Pada sistem ini digunakan juga konsep pengulangan frekuensi. Jika pada base station digunakan antena omnidireksional, yaitu antena yang memancar ke segala arah, maka bentuk selnya itu paling cocok adalah lingkaran. Yang ini ya, ini sel lingkarannya itu ya. Meskipun demikian, sel-sel yang digunakan dalam sistem komunikasi seluler pada umumnya berbentuk segi 6 atau ini dia segi 6 atau heksagonal. Jika sel menggunakan bentuk geometris lingkaran, sel yang satu dengan yang lain tidak berkesinambungan dengan sempurna ya. Jadi kita akan menggunakan salah satunya ya agar tidak berkesinambungan ya. Hal ini terjadi karena adanya gap antara sel seperti yang ini ya gambarnya. Jadi ini dia yang lingkaran, ini yang heksagonal ya. Terima kasih atas presentasi kali ini. Dengan saya Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.